Qala al-musannifu rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, bisanadi dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi namanya An Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis nomor 63. Qala, Anas berkata, innakum, kamu, la ta'maluna a'malan, melakukan suatu perbuatan, hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari, dalam pandangan kamu lebih halus dari rambut. Kamu melakukan suatu perbuatan, dalam pandangan kamu lebih halus dari rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami menganggap perbuatan itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia termasuk mubiqat, perbuatan yang sangat besar dosanya, menghancurkan segala amal kebaikan. Ucapan ini ucapan Anas bin Malik. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala al-mubiqat, al-mubiqat artinya al-muhlikat, membinasakan, menghancurkan, meluluh lantakkan, menghilangkan pahala amal. Yang kita menganggapnya perbuatan itu halus, kecil. Ini tak ada apa-apanya nih, ini bukan dosa nih, ini remeh-temeh ini tak sampai merusak amal kita ini tak sampai dicatat malaikat ini. Tapi pada zaman Nabi, perbuatan itu termasuk dosa besar, menghancurkan amal. Yang bicara ini siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik hidupnya jauh setelah zaman Nabi. Dia sahabat Nabi, pelayan Nabi, hidup sama Nabi. Tapi dia sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Irak. Meninggal antara 93-94 Hijrah. Jadi dia hidup itu sampai hampir 1 abad setelah Nabi Muhammad SAW, hampir 100 tahun. Di ujung-ujung itulah dia mengatakan, zaman sekarang ini, maksudnya di tahun-tahun akhir ini, kalian melihat perbuatan itu kecil, tapi dulu kami zaman Nabi menganggap perbuatan itu besar. Perbuatan menjaga diri dari yang sepele, remeh-temeh itu disebut dengan wara. Apa namanya? Wara. Banyak orang yang agak selip-selip sikit antara zuhud dengan wara. Kalau zuhud, ijtinabu ma la naf'a fih, menjauhi sesuatu yang tak ada manfaatnya, itu zuhud. Kalau wara, ijtinabu ma yukhsha dararuhu, menjauhi sesuatu yang dikhawatirkan ada mudaratnya. Itu si fulan itu orangnya wara itu. Menurut kita ya sepele-sepele aja. Kita mau ke toilet kita. Rupanya tadi masuk ke musola, sendalnya di sebelah kanan. Kan kalau mau ke toilet kan jauh, memutar. Lalu saya pakailah sendal antum ke toilet. Boleh apa tak boleh? Apa pula salah? Rugi tak kalau anak pakai sendal antum? Ada tak? Enggak. Tak ada antum rugi sedikit. Anak pakai ke situ, habis itu balik anak letakkan lagi di tempat yang sama. Malah untung antum bersih kan, kena air.
Tak apa-apa ini. Tidak sampai haram dia, tak sampai pada dosa besar menurut kita. Tapi dulu zaman Nabi mereka menganggap itu minal muhlikat. Habis pengajian ada pula orang bersedekah makanan, mie ayam atau bubur ayam. Ayamnya tak seberapa tapi tersangkut di gigi. Mau sampai ke rumah mengambil tusuk gigi, tak sabar, dicongkel pakai lidah tak juga. Tarik kan sedikit ranting pokok bunga di halaman rumah. Selesai. Salah itu. Mana pula rugi dia? Kecil aja ini, apalah ranting pokok kayu. Padahal kalau ditanya yang punya, Pak tadi saya ambil ranting, kau cabut kan pun pokok kayu tak apa-apa, banyak lagi samping tadi. Tapi melihat perbuatan itu, adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. Menurut pandangan kamu tak apa-apa ini, lebih halus daripada rambut. Kecil ini, sepele ini. Kunna na'udduha, kami menganggap perbuatan itu minal mubiqat, termasuk perbuatan mubiqat, muhlikat, menghancurkan amal-amal. Itu ucapan Anas bin Malik. Intinya supaya kita berhati-hati. Dari rumah tadi kemari pakai sepeda motor, biker subuhan. Yang menginjak rem, kaki. Yang menekan gas, tangan. Yang memetik lampu, jari. Yang memakai helm, kepala. Tapi yang tertulis di jalan, hati-hati. Kenapa tak kaki-kaki? Kenapa tak tangan-tangan? Jadi kita memang mesti selalu menjaga hati, mesti berhati-hati, jangan sampai sakit hati. Kalau salah makan, salah cakap, salah buat, yang pertama kali gelap adalah khatamallahu ala qulubi, hati gelap. Setelah hati, wa ala sam'i, telinga gelap. Setelah itu wa ala absari, mata. Hati, telinga, mata. Kalau udah hati gelap, telinga gelap, mata gelap, maka gelaplah semuanya. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun, tak bisa menengok, la yarji'un, tak bisa balik ke pangkal jalan, la ya'qilun, tak bisa berpikir lagi. Jadi memang kita mesti berhati-hati dalam masalah yang sepele-sepele. Ada satu tempat kerja gajinya 5 juta. Satu tempat lagi gajinya 3,5. Kalau dilihat dunia, mana yang kita pilih? 5. Tapi di tempat yang 5 ini tak bisa sholat Jumat, security. Yang 3,5 ini bisa Jumat, bisa duha, karena kebetulan banyak dan bisa ganti-gantian. Atasannya pula orang ngaji. Kalau pikirkan fikih, hanya mikirkan fikih, ya tak apa-apa, sholat Jumat itu bisa diganti zuhur, darurat. Tapi kalau melihat yang lebih halus daripada itu, biarlah yang 3,5, karena yang mau diambil ini adalah barokahnya. Duit ini nanti akan dikasihkan ke anak istri. Untuk apalah dia banyak. Yang lebih sakitnya lagi, udahlah sikit tak barokah pula. Banyak tak barokah, dunianya dapat, akhiratnya melayang. Ini dunia tak dapat, akhirat utang panting. Inilah yang mau kita cari dalam hidup ini, supaya kita terselamat. Maka setiap tindakan, setiap keputusan, setiap perbuatan, setiap cakap mesti kita pikirkan baik-baik. Berbahaya tak ini? Apakah dia minal mubiqat? Karena setan selalu mengatakan
la udhillannahum, kusesatkan mereka, wala umanniyannahum, ku buat mereka berangan-angan. Umanniyannahum itu berangan-angan, tak apa-apa ini. Nah, ini nanti kan bisa ditutup dengan istighfar. Nah, ini selesai nanti. Insyaallah tak apa-apa ini. Innakum la ta'maluna a'malan, kamu melakukan suatu amal, perbuatan, ya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari, menurut pandangan mata kamu lebih kecil dari rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu minal mubiqat, tapi kami memandangnya, menganggapnya pada zaman Rasulullah SAW dia termasuk mubiqat, menghancurkan segala amal-amal. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perbuatan menyepelekan perbuatan dosa. Dia berawal dari kecil-kecil dulu. Allah bisa karena biasa. Kalau udah terbiasa kita hati-hati mengawas diri, insya Allah. Tapi kalau udah terbiasa sepele, na'udzubillah. Orang terkelicik itu karena batu kerikil kecil atau karena batu padas yang besar? Kecil. Kalau batu besar, biasanya orang, antum pengalaman naik motor, itu jatuh karena polisi tidur yang kecil, yang tingkat-tingkat kopral. Kalau polisi tidur yang jenderal, yang besar, namun kita jatuh, karena dari jauh udah kita rem. Tapi kalau kecil, apa? Sepele, apa? Jatuh. Sepele. Orang jatuh terpleset sama karena kulit pisang. Belum ada orang terpleset karena kulit kayu. Sepele, remeh-temeh. Dari mulai pandangan mata, sampai pendengaran telinga, sampai kata-kata ke kawan, sahabat. Dari mulai lelucon, canda-canda. Kira-kira, ini sepele aja, ini tak ada apa-apanya ini. Padahal itu semua. Antum pernah melihat gambar Syekh Abdul Wahab Rokan? Coba tulis di Google, Syekh Abdul Wahab Rokan. Nah, nampak gambarnya? Rokan itu nama sungai di Riau. Di Riau ini ada 4 sungai besar. 1 sungai Indragiri, 1 sungai Kampar, 1 sungai Siak, 1 sungai Rokan. Kita ini tinggal di jantung Pulau Sumatera, yang membelah tengah Sumatera itu 4 sungai. Begini Pulau Sumatera, macam buaya dia, kepalanya di Aceh. Di tengah itu dipotong 4 sungai. Sungai Siak, Sungai Indragiri, Sungai Kampar, Sungai Rokan. Sungai Kampar itu dari ujung Sumatera, dipotongnya sampai ujung, nanti tembus arah Kabupaten Pelalawan ke arah Pulau Penyalai, Pulau Mendol, Penyalai. Salah satunya Sungai Rokan. Ulama besar yang dari Sungai Rokan itu namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang udah jadi 2 kabupaten, 1 di hulu, 1 di hilir. Yang Rokan hulu, Pasir Pangarayan. Yang hilir dekat ke laut, Bagan Siapi-api. Nampak gambarnya? Apa yang antum perhatikan di gambar itu? Mana dia? Coba tengok gambar. Hah? Apa yang antum perhatikan gambar? Apa yang antum perhatikan gambar? Kepalanya pakai sungkup. Kepalanya disungkup. Saya pernah ditanya, Khalifah zikir di Pasir Pangarayan, Ustadz, kenapa Syekh Abdul Wahab Rokan itu kepalanya bersungkup? Kata saya, biar supaya matanya tak menengok ke kanan ke kiri. Udah pakai topi nih, disungkup lagi di atas. Kan kalau disungkup kan mata tak menengok ke kanan ke kiri kan? Itu analisa saya. Analisa saya kalau bersungkup berarti mata tak ke kanan ke kiri. Kalau analisa antum, kenapa bersungkup? Hah? Apalah alasan?
supaya tak panas. Tapi kalau dibalik lagi bisa jadi makin bersungkup tuh makin panas. Kalau dipakai malam subuh macam ini ya enak bersungkup tuh. Tapi kalau jam 12 jam 1 siang panas itu. Satu lagi supaya mata tak ke kanan ke kiri. Satu lagi kalau kita pakai itu tak mungkin kita berani menengok anak gadis orang. Karena kita udah pakaian ulama kan. Coba lah antum bersungkup, pasti antum menunduk aja. Karena menengok tak mungkin, karena kita udah memakai pakaian ulama. Analisa yang lain? Hah? Supaya kepala tertutup. Karena membuka kepala itu menurut ahli hadis menghilangkan muru'ah. Hampir semua suku-suku Indonesia ini kepalanya tertutup. Apakah orang Melayu kepalanya tertutup? Ya. Apa nama penutup kepalanya? Tanja. Apakah orang Jawa kepalanya tertutup? Ya. Apa nama penutup kepalanya? Belangkon. Semua suku-suku menutup kepala. Karena zaman dulu membuka kepala itu orang yang tak bermarwah, tak ada harga dirinya. Dulu. Kalau sekarang ini bukan masalah fikih halal haram, bukan masalah wajib sunat, ini masalah tradisi kebiasaan. Tapi ada satu analisa, kenapa dia pakai bersungkup? Kalau nanti panas matahari, siang panas matahari, lalu saya berteduh di bawah pokok kayu di depan rumah perumahan ini. Berteduh saya karena kepanasan. Berarti saya berteduhnya di bawah pokok kayu. Yang punya pokok kayu belum tentu izin kan? Tapi kalau pakai sungkup itu berteduhnya di bawah, nah itulah mau dia. Supaya di akhirat dia tak kena hisab. Halus tak? Nah, begitulah halusnya. Itulah maka dia pakai sungkup tuh Ustaz. Supaya kalau dia lewat satu siang itu entah kemana-mana, dia tak perlu minta izin sama orang yang punya pokok kayu yang dia lewati itu, karena dia tak ada hubung. Kalau ditanya Allah SWT, kau tadi kan udah bernaung di bawah kayu. Enggak, aku bernaung di bawah kainku ini. Apapun analisanya, begitulah mereka menjaga supaya jangan sampai terambil hak orang, supaya jangan sampai termakan milik orang, supaya jangan sampai terpakai barang orang. Kalau prinsip orang sekarang enggak, malah kalau bisa termakan duit orang prestasi. Bisa terpakai barang orang tak balik-balik, the best, berarti sudah hebat. Nauzubillah. Bersaing dalam hal perbuatan zalim aniaya. Nah, ini hadis nomor 63. Kita lanjutkan. Nomor 64. Sama penomoran kitab antum. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, innallaha yagharu, Allah itu cemburu, wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi, seseorang mendatangi yang diharamkannya. Saya buka warung, jual lontong sayur. Kemudian ada lagi orang di seberang sana buka jual sarapan pagi, lontong juga, lontongnya sama. Tiba-tiba antum beli lontong ke situ. Maka saya ada perasaan di dalam. Apa nama rasa itu? Itulah cemburu. Nah, itu dia cemburu. Antum kuliah, di kelas itu ada mahasiswi, tak pala cantik kali, tapi kalau untuk standar Panam oke lah. Kemudian ada di kelas itu anak yang agak pintar lah, tak pintar kali tapi untuk win oke lah. Tiba-tiba mahasiswi tadi bertanya ke dia, gimana ya arti makna ini? Dekatlah dia. Ada tak rasa dalam hati antum? Ada. Apa rasa antum ke laki-laki itu? Cemburu. Rasa itu disebut dengan cemburu. Itu namanya ghirah.
Buya Hamka ada menulis itu, ghirah. Apakah Allah itu ada rasa cemburu? Dalam hadis, innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Diharamkannya khamar, orang datang ke khamar, itu nama sifatnya ghairatullah. Ghairah, kita menyebutnya gairah. Ghairah, ghairatullah. Diharamkannya zina, jangan kamu datang ke sana, datang orang ke situ, maka Allah ghairah. Diharamkannya melihat yang haram, mestinya lihatlah Al-Quran. Diharamkannya memikirkan yang haram, mestinya pikirkanlah ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Tapi kemudian yang dipikirkannya selain Allah, yang dipandangnya selain kitab Allah, yang didatanginya yang diharamkan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u. Seorang muslim, seorang mukmin, seorang manusia datang ma harramallah, kepada sesuatu yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wal ghairatu bi fathil ghain, ada di situ dalam kitab itu ada. Huruf ghainnya baris fathah, bukan ghirah, ghairah. Wal ghairatu wa asluha al anafah. Asal kata ghairah artinya al anafah. Apa itu anafah? Artinya al man'u, mencegah. Warrajulu ghuyurun ala ahlihi. Asal kata ghairah mencegah. Seorang laki-laki ghairah terhadap anak perempuannya, maka dicegahnya jangan keluar pakai baju pendek, rok pendek, jangan keluar dengan laki-laki yang tak mahram. Warrajulu ghuyurun ala ahlihi. Seorang laki-laki cemburu terhadap istrinya, yamna'uhum minat ta'alluqi bi ajnabiyyin bi nazrin aw ghairihi. Wa makna ghairatullah, makna Allah ghairah, man'uhun nasa minal fawahish. Allah mencegah manusia dari semua perbuatan yang keji, sairil muharramat, semua yang haram. Jadi jangan artikan ghairah di situ seperti bahasa kita gairah, atau diartikan makna cemburu macam cemburunya manusia. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kalau saya berjualan sepatu, di depan ada juga pedagang sepatu, lalu ada pembeli tetangga saya, keluarga saya yang akrab ingin membeli ke sana, maka muncul rasa di hati saya, nama rasa itu cemburu. Efek dari cemburu itu ingin mencegah dia. Bahasa kasarnya, janganlah kau belanja ke sana. Yang tetangga kau dan saudara kau ini kan aku, maka belanjalah ke situ. Janganlah kau jatuh cinta sama dia. Yang setia itu aku, maka ke aku sajalah. Paham makna gairah? Nah, nanti kalau ditanya, Ustaz, katanya Allah itu memiliki sifat gairah. Ya, jadi Allah cemburu. Apa maksudnya? Maksudnya mencegah. Asal kata gairah al-anafah artinya al-man'u, mencegah. Jangan kau minum khamar, minumlah zam-zam. Air putih boleh, kopi boleh, teh boleh. Janganlah kau makan riba, makanlah halalan thayyibah. Jangan kau berzina, nikahilah perempuan yang solihah. Itu maksudnya. Kalau ditanya orang nanti tentang masalah ghairah, hadis 63.
64. Selanjutnya hadis yang ke-65. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salasatan, ada tiga, salasatan, tiga orang, min Bani Israel, dari Bani Israel. Kalau satu ibnun, kalau dua ibnani, kalau tiga abna atau banin, banun, banin. Kalau dia jadi mudhaf ilaih, nunnya hilang. Banunu Adam, nunnya hilang, banu Adam. Kalau dia jadi kasrah, kalau dia majrur, banin, nunnya hilang, jadi bani Adam. Anak cucu Abdul Somad, Bani Abdus Somad. Anak cucu Israel, Bani Israel. Ada seorang laki-laki namanya Ibrahim, punya anak namanya Ishak. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua, satu Yakub, satu Israel. Anak cucu Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Anak Ismail Arab. Nah, situ simpangnya. Ibrahim, Ismail, anak cucunya Arab. Ishak punya anak Yakub. Yakub ini punya anak, semua anak-anak Yakub ini Israel. Kok Israel? Iya, anak Yakub, anak Israel. Punya anak Yusuf, yang seayah seibu Yusuf sama Bunyamin. Kalau yang lain itu seibu, karena istri Yakub ini ada beberapa orang menikah. Nah, lalu kemudian itulah dia yang ke samping-samping itu. Ada semua Bani Israel, anak cucu Israel. Inna salasatan, ada tiga orang dari Bani Israel. Yang satu ini abros, kena penyakit baros. Maaf cakap, putih-putih kulit itu. Salah satu cara obat mencegah itu biar tak kena, membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Michael Jackson kena itu, bebelang kulit itu, diputihkannya semua, karena dia punya obat suntiknya, putihkannya semua. Awalnya kena sedikit, dia biasanya di ujung atau di celah tidak hina kena penyakit itu. Yang kedua akra ini gugur rambut tuh, botak, gundul. Yang ketiga a'ma, buta. Satu abros, satu akra, satu a'ma. Aradallahu ayyabtaliyahum, Allah mau menguji mereka. Sab'asa ilaihim malakan, maka dikirimlah kepada mereka malaikat. Kalau satu malakun, kalau dua malakani, kalau tiga malaikat. Jadi kalau ada orang mengatakan malaikat, itu jamak. Kalau satu malakun, malaikat. Datanglah malaikat, itu malaikat-malaikat. Fa'atal abrosa, datanglah malaikat ini menjumpai yang kulitnya bebelang. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, wahai orang abros, ya, apalah yang paling kau inginkan? Kata si abros, launun hasan, warna yang bagus, wajildun hasan, kulit yang bagus, wa yadhhabu anni hadzal ladzi, hilanglah dariku ini, qad qadhiraniyan nas, orang menengok aku buruk, jelek. Kalau bisa hilanglah penyakit kulitku ini. Famasahahu, diusapnya, malaikat tadi mengusap. Fadhahaba anhu qadharuhu, hilanglah penyakit belangnya tadi.
Wa u'tiya launan hasanan, dia dikasih warna kulit yang bagus. Kemudian malaikat itu bertanya lagi. Malaikat itu datang kalau menjumpai orang dalam bentuk dia asli atau dalam bentuk manusia? Dalam bentuk manusia, tak bentuk asli. Fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kulit kau dah bagus. Apalah harta yang paling kau suka? Qala, dia menjawab, al-ibil. Afala yanzuruna ilal ibil. Unta. Kata dia, yang aku paling suka unta. Au qala, atau dia berkata al-baqar. Surat al-Baqarah, sapi. Syakka, apa itu syak? Ragu. Syakkar rawi, riwayat hadis ini ragu. Lembu atau unta, ragu dia. Fa'u'tiya naqatan usyara, maka si penyakit belang tadi dikasih unta naqah, unta usyara, unta yang hamil, unta mengandung anak. Lalu kemudian kata malaikat, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan berkah, maksudnya semoga berkembang biaklah unta kau ini. Jadi kalau kita katakan barakallahu laka, semoga berkembang biak. Kalau kita membaca doa makan, Allahumma barik, semoga berkembang biak makanan itu menjadi amal soleh. Kalau kita doakan orang umur, barakallahu laka fi umrik, semoga umur kau berkembang biak. Macam mana umur berkembang biak? 17, 18, 19, 20, 21 sampai 100 berkembang biak dia. Kalau mendoakan anak orang baru lahir, barakallahu laka fil mauhub, semoga anak kau ini berkembang biak, berkembang badannya, gemuk, besar, sehat dia. Kalau ada orang menikah, kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, semoga kalian berkembang biak, bertambah anak cucu keturunan. Jadi kalau mendoakan laki-laki menikah, barakallahu laka, semoga berkembang biak umat Nabi Muhammad ini. Fa'atal aqra, datang pula malaikat ke yang satu lagi, yang aqra, yang gundul tadi. Ayu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kau mau wahai gundul? Kata dia, sya'run hasan, aku mau rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadarani an-nasu, hilanglah penyakit kepala aku ini, rambut gugur ini. Fama sahahu, disapunya, disapu malaikat kepala gundulnya tadi. Fama sahahu fadhahaba anhu, hilanglah sakit gugur rambutnya tadi. Lalu kemudian wa u'tiya sya'ran hasanan, dikasih dia rambut yang bagus. Rambut bagus itu belum, rambut yang bagus itu ke tempat kita selalu disebut rambut yang ikal, ya kan? Bergelombang. Orang kita begitu. Ternyata orang Arab suka rambut yang lurus, karena mereka rambutnya ikal, keriting. Jadi rambut bagus itu tergantung daerahnya. Karena orang kita rambutnya lurus, inginnya ikal. Orang yang ikal ingin rambutnya lurus. Jadi jangan antum heran, kenapa lah dia nikah sama itu, padahal tak cantik. Menurut kita tak cantik, menurut dia cantik. Menurut orang yang di tempat perempuan putih semua, menurut mereka yang cantik itu yang hitam. Makanya orang tuh pergi ke Bali berjemur biar supaya hitam. Orang di tempat kita ini yang berwarna, menurut mereka yang cantik itu putih. Akhirnya pakai krim-krim itu biar supaya putih. Rupanya krim itu kawi, sakit kulit. Makanya tak disebut di situ rambut yang ikal, tapi disebutnya sya'ran hasanan. Suatu hari saya ke kantor pos mengirim surat di Mesir. Datanglah ibu-ibu. Kata dia, Zaid Sya'rik, kau pakai minyak rambut apa? Saya bilang, saya tak ada pakai minyak rambut. Lalu, kenapa rambut kau lurus? Saya tak ada pakai minyak rambut. Tolonglah jawab satu aja.
Apa jawabannya? Sebutkan merek minyak rambut. Saya bilang, saya tak ada pakai minyak rambut. Gimana saya mau jawab? Anakku di rumah ingin rambut macam rambut kalian. Jadi kalau kau jawab satu, nanti ku bilang ke anakku, udah ku jumpai anak Indonesia tadi di kantor pos, kata dia minyak ini. Saya bilang, tak ada, saya tak pakai. Sebutkan jelas satu merek. Saya bilang Z Sobbar. Kebetulan di Mesir itu banyak jual minyak rambut mereknya Z Sobbar. Sobbar minyak kaktus. Gambarnya macam gambar kaktus. Ah, tayyib, syukran, kata dia. Balik. Jadi dia mau cerita ke anaknya, tadi udah kutanya orang Indonesia di kantor pos, rambut orang tuh lurus karena pakai Z Sobbar. Pokoknya suka mereka, sampai pergi mereka ke salon untuk meluruskan rambut. Orang kita pula ke salon biar supaya kritik. Nah, itu memang manusia ini sebetulnya, kesimpulannya manusia ini menginginkan sesuatu yang tak ada sama dia. Itulah yang diinginkan. Kurang bersyukur. Jadi intinya kalau kita mau tidak repot, yang udah rambut lurus, syukuri aja yang lurus itu. Yang rambutnya keriting, ikal, syukuri aja keriting. Nah, itu. Wa yadhhabu qala sya'run hasan. Wa utiya sya'ran hasanan, dikasihlah dia rambut yang bagus. Qala, kata malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Apalah harta yang paling kau suka? Qala al-baqar. Aku ingin punya lembu. Fa utiya baqaratan hamilan, dikasihlah dia lembu yang hamil, lembu mengandung anak. Banyak sekarang orang salah, dibilangnya kambing mengandung kolesterol. Padahal kambing mengandung anak kambing. Mana pula kambing mengandung kolesterol? Wa qala barakallahu laka fiha. Ini ku kasih kau lembu, semoga Allah berkah, semoga Allah mengembang biakannya, beranak bercucu cicitlah lembu kau ini nanti. Fa'atal a'ma, datang malaikat ke Bani Israel yang satu lagi yang buto tadi. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik? Apalah yang paling kau ingin wahai orang buta? Qala ayyaruddallahu ilayya basari. Aku ingin supaya Allah membalikkan pandanganku ini, bisa aku menengok lagi. Sa'ubsiran nasa, supaya aku bisa menengok orang. Famasahahu, disapu malaikat tadi matanya. Faraddallahu ilaihi basarahu, balik pandangannya, bisa dia menengok. Qala, malaikat bertanya, fa ayyul mal ahabbu ilaik? Apalah harta yang paling kau suka dari semua? Qala, kata dia, al-ghanam, aku suka kambing. Fa utiya syatan, maka dikasihlah dia kambing walidan, kambing yang subur, yang hamil, yang mau punya anak. Fa antaja hadzani, lalu kemudian melahirkan, wa wallada hadza, melahirkan anak. Fakana li hadza wadin minal ibil, maka yang kena penyakit belang tadi wadin, satu lembah ibil, onta semua. Ini gunung, tanah yang rendah itu disebut dengan lembah. Rata-rata orang kita ini tinggal di lembah. Cobalah tengok di Minangkabau, satu gunung Merapi, satu gunung Singgalang, di tengah itu. Di Jawa pun begitu. Di tempat saya dibawa Ustadz Salim Afillah, satu gunung Merbabu, satu gunung Merapi. Maka nama pondok Ustadz Salim itu Merapi Merbabu. Ini Merapi, ini Merbabu. Nah, di tengah ini pondok. Pandang ke kiri Merapi Merbabu, cantik. Dia enggak, gunung sini, onta semuanya. Satu lembah itu onta semua. Walihadza wadin minal baqar, yang kena penyakit kepala tadi, gugur rambutnya, satu lembah itu lembu semua. Wahadza wadin minal ghamam, yang buta tadi, satu lembah itu kambing semua. Summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Lalu kemudian malaikat itu merubah bentuknya jadi orang miskin. Bisa berubah bentuk dia jadi orang miskin. Lalu datanglah dia kepada orang yang kena penyakit belang tadi. Faqala rajulun miskin qad
In qata'at biyal jibal. Aku ini orang miskin, aku sudah berjalan jibal, gunung-gunung, bukit-bukit sudah kulewati. Maksudnya aku sudah berjalan panjang. Fi safari, aku musafir. Fala balagha li al-yaum. Aku tak bisa melanjutkan perjalananku ini illa billah summa bika. Cuma dua yang bisa menolong aku, Allah dan engkau. Allah dan engkau yang bisa menolong aku. Maksudnya tolonglah aku. As'aluka, aku minta kepada engkau billadzi a'taka al-laun. Allah yang sudah mengasihi engkau warna kulit yang bagus, wal jildal hasan, kulit yang bagus, wal mal, kau sudah punya unta. Tolonglah kasih aku ba'iran, kasih aku seekor unta, atabalaghu bihi fi safari, supaya aku bisa naik unta, aku tak berjalan lagi, supaya bisa aku lanjutkan. Apa kata dia? Al-huququ kasiratun. Banyak hak yang mau kutunaikan. Aku mau bayar zakat lagi, mau bayar sedekah lagi, mau infak lagi, mau bayar belanja istriku lagi, anakku lagi, banyak. Aku mohon maaf lah tak bisa bantu, kata dia. Banyak betul hak. Faqala ka'anni a'rifuka. Kata malaikat tadi yang nyamar jadi orang miskin tadi, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku kenal sama ente. Macam-macam kenal aku sama kau. Alam takun abrasan. Bukankah kau orang yang dulu kena penyakit kulit? Yaqdharukan nas. Tak ada orang yang suka sama kau. Faqiran, miskin. Fa'ataka Allah, lalu Allah memberimu semua ini. Apa jawab dia? Innama waristu hadzal mal kabiran min kabirin. Ini dari ayahku, dari atuk-atuk kami. Kami memang keturunan orang kaya. Kira-kira orang macam ini ada tak sekarang? Gini lah. Bapak dulu merantau ke Pekanbaru ini susah kan Pak? Enggak, kami orang kaya. Ayah kami, atuk kami, bangsawan orang kaya semua. Faqala in kunta kadziban, kalau kau bohong, kata malaikat tadi, kalau kau bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta, kau balik lagi macam dulu. Kalau kau bohong, kau balik lagi macam dulu. Wa atal aqra, malaikat tadi pun mendatangi yang sakit kepala, gatal-gatal hingga gundul. Fi suratihi wa hayatihi, dalam bentuk orang miskin. Faqala lahu mithla ma qala li hadza, kata dia, tolonglah aku ini sekarang jalan perjalanan jauh, sudah lewat gunung, tolonglah kasih aku. Waradda alaihi mithla ma radda, rupanya si gundul tadi pun bilang, al-huququ katsiratun, banyak ini, aku mau ngasih nafkah istri lagi, anak lagi, bayar zakat, membantu tukang itu ini, tak bisa aku bantu. Kunta kadziban, kalau kau bohong, fasayyarallahu ta'ala ila ma kunta, kalau kau bohong maka kau balik macam dulu lagi. Wa atal a'ma, didatanginya yang buta. Fi suratihi wa hayatihi, dalam bentuk orang miskin. Apa kata dia? Rajulun miskin, aku ini orang miskin. Wa ibnu sabil, aku ini orang musafir yang putus belanja. Itu asal ibnu sabil. Ibnu anak, sabil jalan. Ibnu sabil, jangan baca kitab terjemahnya ngarang. Ibnu anak, sabil jalan. Ibnu sabil anak jalanan yang di lampu merah. Ibnu sabil anak pang. Ibnu sabil anak apa yang warna kulitnya perak tuh, anak silver, bukan. Ibnu sabil musafir yang putus belanja, tak ada lagi itu. Lanjut Ibnu sabil. In qata'at bil jibal fi safari, aku dah melewati gunung-gunung dalam perjalananku ini. Fala balagha liyal yawma illa billah summa bik, tak ada yang bisa minta tolong melanjutkan perjalanan ini kecuali dua, Allah dan kau. Kaulah yang bisa menolong. As'aluka, aku minta sama engkau, billadzi radda alaika basaraka, demi Allah yang sudah mengembalikan pandanganmu yang sebelumnya kau buta tak bisa menengok, sekarang bisa, tolong aku kasih kambing. Atabalaghu biha fi safari, supaya bisa kulanjutkan perjalanan ini. Apa kata dia? Qad kuntu a'ma, aku dulu buta. Faraddallahu ilayya basari, Allah balikkan pandanganku, aku bisa menengok lagi. Fakhudh ma syi'ta, ambillah kambing mana yang kau mau. Wada' ma syi'ta, tinggalkan yang kau suka.
Nampak kau kambing bagus, besar, mau kau ambil, ambil. Yang ini kambing kecil, tinggalkan, tinggalkan. Suka hati kau lah. Fawalladzi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu Allah. Fawallahi demi Allah, la ajhaduka, aku tak akan menyusahkanmu lagi hari ini bi syai'in, dengan apapun, akhadtahu Allah. Faqala amsik malaka. Amsik malaka, peganglah hartamu ini. Fa innama ubtulitum, aku tak mau kambing kalian ini, kata orang miskin yang malaikat menyamar jadi orang miskin. Fa innama ubtulitum, kamu sedang diuji. Faqad radhiyallahu anka, Allah meridaimu wahai mantan tunanetra yang dapat kambing. Wa sakhita ala sahibaik, dan Allah murka kepada dua sahabatmu, pemilik unta dan pemilik sapi, lembu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Nah, Imam Nawawi setelah menyebut hadis, dijelaskannya makna perkata itu. Ada juga dalam kitab itu. Pertama dijelaskannya an-naqatul usyara bi dhammil ain, ainnya dibaca wa fathi shin, shinnya dibaca sya, usha. Wa bil mad, dibaca panjang, usyara, pakai mat berarti ada mat. Artinya hiyal hamil, unta yang hamil. Qauluhu, yang ada dalam hadis, antaja, wa fi riwayatin fanataja. Satu riwayat menyebut antaja, satu riwayat lagi menyebut nataja. Maknahu tawalla nitajaha, dia yang mengurus kembang biaknya. Wan natij, natij lil naqah, unta yang natij, kal qabilah lil mar'ah, kalau perempuan disebut al qabilah. Wa qauluhu wallada bitasdidil lam, lamnya pakai tasdid, wallada bukan walada, ai tawalla wiladataha, yang mengurus proses kelahirannya. Wa huwa bimakna antaja fin naqah, kalau unta digunakan kata antaja. Fal muwallidu wan natiju wal qabilah bimaknan, maknanya satu. Muwallidu, natiju, qabilah maknanya satu. Artinya unta betina yang berkembang biak, banyak anaknya. Lakin hadza lil haywan, tapi ini digunakan untuk hewan. Kalau manusia tidak dikatakan antaja, tapi dikatakan walada, melahirkan anak. Wa qauluhu inqata'at bil hibal, arti inqata'at bil hibal bil ha, hibal ha, bukan jim, bukan kha, ha. Al muhmalah, tak ada titiknya. Kalau ada titiknya ja, kalau titiknya di atas kha. Wal ba al muwahhadah, ba titik satu, hibal, bukan hiyal, bukan hithal, bukan hital, bukan hinal, hibal titik satu. Ai al asbab, artinya sebab-sebab. Wa qauluhu la ajhaduka, maknahu la asyukku alaika, aku tak memberatkanmu lagi. Fi raddi syai'in ta'khudhuhu aw tatlubuhu min mali, aku tidak memberatkanmu kalau kau ambil hartaku, tidak berat bagiku. Wa fi riwayatil Bukhari la ahmaduka bil ha al muhmalah wal mim, maknahu la ahmaduka bitarki syai'in tahtaju ilaih kama qalu, aku tidak memujimu kalau kau tinggalkan sesuatu. Kalau kau ambil kambingku ini tak berat bagiku, kalau tak kau ambil pun aku tak memujimu. Artinya tak ada bedanya, mau kau ambil mau kau biarkan, perasaanku sama saja. Aku punya kambing nih, kalau kau ambil sakit hatiku, kalau tak kau ambil aku tersinggung. Enggak, mau kau ambil mau tak kau ambil sama aja rasaku. Karena sebelum ini pun kambing ini tak ada, sekarang tiba-tiba ada. Mau kau ambil mau tak kau ambil, rasaku sama. Qalu laisa ala tulil hayah nadam, laisa ala tulil hayah nadam, lamanya hidup tak ada penyesalan. Ai ala fawati tuliha, fawati tuliha,
mau lama, mau tak lama, hidup ini sama aja. Bagi saya, kalau bertambah umur saya, panjang umur saya, atau pendek umur saya, tak ada penyesalan. Karena yang penting bukan hidupnya, tapi amalnya. Yang penting bukan hidupnya, tapi yang memberi hidup itu. Siapa yang memberi hidup? Allah. Dikasihnya panjang, alhamdulillah. Dikasihnya pendek umur, alhamdulillah. Panjang umur, bisa beramal soleh. Pendek umur, sedikit dosa. Itulah hakikat. Orang kalau sudah begitu, sampai dia pada hakikat, banyak tak membuat bangga, sedikit tak membuat celah. Kenapa? Karena kalau banyak kau kasih ya Allah, aku bisa bersedekah. Kalau tak banyak kau kasih, aku tak sombong, aku tak jadi cinta harta. Itu orang sudah sampai pada hakikat Allahnya, bukan pemberiannya, tapi pada mudah-mudahan kita sampai ke situ. Kadang mencakapkannya mudah. Waktu mencakapkannya orang bisa. Ini semuanya titipan Allah. Ini titipan Allah. Pas diambil Allah, bongkak biji. Datang kita, Pak, tapi katanya kemarin titipan Allah itulah. Katanya titipan Allah, tapi pas diambil kok nangis. Katanya titipan Allah, pas diambil kok marah. Syair siapa itu? Rendra. Tahu Rendra? Rendra itu awal hidupnya agak-agak ke kiri sedikit, hampir-hampir ateis. Tapi akhir hidupnya dekat dia dengan Kiai Haji Zainuddin MZ, dengan Roma, dengan kantata takwa dulu namanya. Rendra, penyair. Banyak syair-syairnya itu mengena sekali. Di antaranya tentang yang ingat saya syairnya itu dua. Pertama tentang titipan Allah itu. Kalau memang titipan Allah, kenapa waktu diambilnya nangis? Waktu diambilnya kok marah? Tapi titipan dia. Yang kedua tentang penguasa, politik. Kata dia politik itu adalah merampas kekuasaan agar bisa berkuasa. Merampas kekuasaan supaya bisa berkuasa. Ditumbangkan kerajaan-kerajaan Melayu ini. Gak benar ini raja kok nanti anaknya jadi raja lagi. Harus ditumbangkan dengan demokrasi supaya kita bisa semua. Ujung-ujungnya anaknya juga diangkat. Anak, menantu. Betul, betul kata Rendra, betul kata Rendra. Kalau ada orang mengejek raja-raja Melayu, ditumbangkanlah Raja Siak, ditumbangkanlah Raja Asahan, ditumbangkan Sultan Indragiri karena alasan dia akan mengangkat anaknya. Terus apa beda demokrasi sekarang? Demokrasi sekarang itu juga yang dilakukan ya kan? Betul kata Rendra, merampas kekuasaan supaya bisa berkuasa dengan melakukan perbuatan yang sama. Tapi jangan gara-gara ini lalu antum batal ke KPU untuk jadi anggota dewan. Jangan gara-gara ini antum tak jadi mendaftar jadi caleg, jadi calon gubernur, silakan. Tapi antum tolong agama Allah ini dengan kekuasaan. Kalau antum jadi wali kota, antum jadi gubernur, antum jadi presiden, antum berkuasa, tolong agama Allah ini dengan kekuasaan. Siap? Itu dia. Mungkin hari ini antum belum terpikir, tapi 10-20 tahun lagi, pernah dulu disampaikan Ustaz Somad. Kita cukupkan sampai hadis yang panjang itu. Nanti baru kita teruskan lagi.